Assalamualaikum. Selamat datang para pejalan malam. Ini bukan cerita, karangan. Ini pengalaman pribadi saya dan 3 teman saya, Rian, Sari, dan Adit. Pada pendakian ke Gunung Gede Pangrango, via Cibodas 2 tahun lalu. Saya menulis ini untuk mengingatkan agar kita semua lebih berhati-hati dan menghormati. Setiap gunung yang didaki, semuanya berjalan normal, sampai kami melewati pos kandang badak menuju alun-alun Surya Kencana. Sekitar pukul 3 sore, cuaca berubah cepat. Kabut turun tiba-tiba, padahal langit cerah sebelumnya. Suhu yang seharusnya sejuk menjadi dingin yang menusuk. Berbeda dengan dinginnya udara pegunungan biasa. Suasana hutan menjadi sangat sunyi. Burung dan jangkrik yang biasanya ramai sama sekali tidak terdengar. Hanya ada bunyi angin yang menderau pelan. Rian, yang biasanya periang, menjadi pendiam. Dia berbisik, "Aku dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti kita dari belakang, tapi jaraknya selalu sama." Kami mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya sugesti karena kelelahan. Keanehan mulai memuncak saat kami mendirikan tenda di tepi alun-alun Surya Kencana. Area yang biasanya ramai dengan pendaki lain saat itu sepi. Hanya ada 2 tenda lain yang jauh letaknya. Saat matahari terbenam, rasa ditonton itu semakin kuat. Kami memutuskan untuk segera tidur setelah makan malam sederhana. Saya terbangun sekitar pukul 2 pagi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sebuah ketukan. Tok, 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 tok. Bunyinya pelan dan jelas di kain tenda bagian belakang, persis di dekat kepala saya. Saya membeku, tok, tok, tok. Saya berani bersumpah, itu bukan angin atau binatang. Polanya seperti ada orang yang ingin masuk dengan jantung berdebar kencang. Saya memberanikan diri membuka resleting tenda sedikit. Di luar hanya ada kabut tebal putih menyelimuti segala sesuatu. Saat saya hendak menutupnya, pandangan saya tertuju ke arah pinggir hutan. Ada sebuah siluet, bentuknya seperti orang, tapi posturnya sangat tinggi dan kurus, berdiri sangat tegak dan diam. Saya tidak bisa melihat wajahnya karena gelap dan kabut, tetapi saya merasa sekali bahwa dia sedang menatap ke arah tenda kami. Saya langsung menutup ropet-ropet tenda dan membangunkan Adit dengan gemetar. Kami berdua diam, tapi tidak ada lagi suara. Pagi harinya, tidak ada jejak kaki di sekitar tenda. Hari kedua, kami memutuskan tetap melanjutkan ke puncak. Suasana mencekam, tetap menyelimuti. Jalur pendakian yang biasanya ramai, kosong. Kami tidak berpapasan dengan satu pun pendaki lain. Di suatu titik, di jalur berbatu, sebelum puncak, kami mencium bau yang sangat tidak sedap. Bau anyir, seperti daging busuk, sangat kuat. Tetapi tidak ada bangkai binatang terlihat sama sekali. Bau itu tercium selama hampir 30 menit perjalanan, lalu menghilang. Tiba-tiba, sampai di puncak Gunung Gede, kami disambut kabut tebal. Tak ada pemandangan. Saat mengambil foto bersama, kamera digital, Adit mati total, padahal baterai menunjukkan kondisi penuh. Setelah beberapa kali dicoba hidupkan, akhirnya nyala. Kami memeriksa foto terakhir yang berhasil diambil. Foto itu menunjukkan kami berempat tersenyum kaku. Tapi di belakang bahu saya ada bayangan berbentuk seperti kepala manusia dengan rongga mata gelap. Samar-samar tertangkap kamera. Mungkin pareidolia otak menganggap pola acak sebagai wajah. Tapi saat itu darah kami serasa membeku. Kepanikan banner-banner melanda saat perjalanan turun membuat kami tersesat. Padahal kami yakin mengikuti jalur yang benar. Pepohonan terasa asing. Setelah berjalan hampir 1 jam dan belum juga sampai ke persimpangan yang seharusnya, kami melihat sebuah bangunan pondok kayu tua yang sangat reot. Tidak mungkin digunakan lagi. Bangunan ini tidak ada dalam peta jalur pendakian manapun. Di depannya ada sebuah sumur batu kecil. Sari yang kehausan hendak melihat isi sumur. Saya menarik lengannya karena ada firasat sangat buruk. Rian penasaran
mendorong pintu pondok yang terkunci longgar. Dia langsung menjerit dan tubuhnya tersentak ke belakang, seperti ada yang menariknya dari dalam. Adit dan saya berusaha menariknya. Saat itulah bau anyir yang sama dengan tadi pagi menyembur kuat dari dalam pondok. Kami berhasil menarik Rian dan lari sekencang-kencangnya, tidak peduli arah, hanya berlari menjauh. Setelah berlari beberapa menit, kami tiba-tiba keluar ke jalur utama yang kami kenal. Lega yang tak terkira, tapi kemudian kami mendengar suara langkah kaki di belakang kami. Srek, 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 bunyinya berat seperti sepatu boot di tanah keras. Kami menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kami berjalan lebih cepat. Langkah itu juga lebih cepat. Kami berhenti. Langkah itu berhenti. Kami panik. Akhirnya kami lari lagi hingga sampai ke pos terakhir sebelum pintu keluar. Di pos tersebut ada seorang pendaki solo yang sedang beristirahat. Dia melihat wajah kami yang pucat dan penuh keringat dingin. Dari puncak Tan Yan. Hah, kami mengangguk. Dia diam sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, "Tadi saya lihat dari bawah, kalian berempat ya? Tapi, Kok, kayaknya ada sosok kelima jauh di belakang kalian. Jalannya agak aneh, seperti terhuyung." Kami hanya saling pandang, tidak bisa berkata-kata. Kami pamit dan turun dengan cepat hingga sampai ke base camp. Kami tidak berani mendaki selama setahun setelah kejadian itu. Rian sering terbangun mimpi buruk tentang sosok tinggi di hutan selama berbulan-bulan. Foto itu akhirnya kami hapus, tapi kesan di ingatan tidak bisa dihapus. Kami percaya bahwa gunung adalah wilayah yang memiliki penunggunya sendiri. Mungkin kami saat itu tidak cukup berhati-hati atau tanpa sengaja mengganggu ketenangan tempat tersebut. Pengalaman ini mengajarkan kami untuk selalu mendaki dengan niat bersih, menjaga sikap, dan lebih waspada terhadap tanda-tanda alam. Kadang yang kita temui di gunung bukan hanya keindahan alam, tetapi juga pengingat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika semata. Gunung Gede Pangrango tetap indah dan spesial. Namun, bagi kami, ada satu malam di sana yang akan selalu dikenang, bukan karena bintangnya, tetapi karena pelajaran tentang rasa hormat dan misteri yang masih menyelimutinya.